Halo amigo, selamat malam semua. Salam sehat dan salam olahraga. Kira-kira 6 jam menuju pertandingan penting Yordania melawan Indonesia atau Indonesia versus Yordania di laga kedua Grup A Piala Asia, kualifikasi Piala Asia 2023. Kita akan kupas sedikit soal bagaimana caranya agar Indonesia bisa menang di pertandingan nanti. Kita lihat bagaimana dulu permainan dari Yordania saat melawan Nepal. Saya melihat Yordania hampir mirip dengan Kuwait. Permainan mereka hampir mirip dengan negara Timur Tengah itu, karena saya melihat Yordania pun saat melawan Nepal, mereka mengandalkan umpan-umpan silang, dan mereka juga memanfaatkan tendangan jarak jauh saat melawan Nepal. Terbukti Nepal main sangat bagus di pertandingan itu. Terbukti mereka baru kebobolan di menit 68. Bahkan Nepal sempat menghalau satu penalti dari Yordania di babak pertama. Lalu bagaimana saat Yordania menghadapi Indonesia? Pelatih Yordania, Ahmad Adnan, sudah dari awal bilang bahwa Indonesia punya peluang untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023. Dia mengatakan konstelasi persaingan di grup A kini berubah setelah Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait. Itu ada benarnya, karena Indonesia mengejutkan semua pihak, karena Kuwait sebagai tuan rumah tentu seharusnya tidak kalah. Tapi Indonesia berhasil beri kejutan. Dan bagaimana dengan melawan Yordania nanti? Pelatih timnas Sintayong tentu sudah punya strategi jitu untuk mengalahkan Yordania. Dan menurut saya, Sintayong harus meneruskan apa yang dia lakukan saat melawan Kuwait, yaitu tidak bertahan total dan juga tidak menyerang total. Saya pikir Sintayong akan mengulang formasi 5-3-2 atau 4-3-2-1 saat bola menyerang, ya. Dengan penggunaan 5 back, terbukti pertahanan Indonesia cukup tangguh. Kalau saya melihat dari pertandingan Yordania melawan Nepal, Yordania pun kesulitan saat lawan mengepung mereka. Untuk sekelas Nepal, mereka bisa melakukan itu. Untuk Indonesia, saya pikir bisa lebih baik, karena Indonesia punya back-back yang bagus. Nepal tidak punya fullback bagus seperti Indonesia. Ada Pratama Arhan dan juga Sadil Ramdhani. Inilah senjata Indonesia, dan ini harus dimaksimalkan oleh Sintayong. Kemungkinan ada kejutan tentu menjadi rahasia Sintayong, tapi yang pasti Sintayong akan tetap menggunakan strategi yang saat ini lawan Kuwait, karena Yordania pun memiliki tipikal permainan yang mirip dengan Kuwait. Indonesia harus tampil lepas lagi seperti pertandingan itu, walaupun tentu Yordania memiliki kualitas permainan yang lebih bagus dibandingkan Kuwait. Menghadapi Yordania, Indonesia tentu harus mewaspadai pemain-pemain senior mereka. Saat ini mereka punya 3 pemain yang paling berpengalaman, yaitu Muhammad Al-Demairi, Baha Abdurrahman, dan Hamzah
Al Dardur. Indonesia 4 kali jumpa dengan Yordania dan semuanya kalah. Pertama pada 2004 Indonesia kalah 2-1, lalu kalah 1-0, kalah 5-0, dan pada 2019 kalah 4-1. Indonesia saat ini berubah total dari timnas Indonesia pada 2019 saat masih ditangani Simon McManamy. Saat itu Indonesia masih diperkuat, misalkan ada penggawa Persija, ada Andri Tani. Berubah total. Nama-nama itu sudah tidak ada lagi di skuad timnas. Sejak Sintayong mengambil alih timnas pada 2019 atau akhir 2019, dia mengusung nama-nama baru. Kiper Nadeo Argawinata, ada Asnawi, ada Pratama Arhan, ada 2 bek Rizky Ridho, ada Elkan Bagot yang dinaturalisasi, ada Mark, terus ada yang terbaru yaitu Stefano Lipali. Jangan lupakan juga Irfan Jaya. Nama-nama ini cukup menjanjikan buat Indonesia saat menghadapi Yordania nanti. Saya pikir Indonesia punya peluang yang besar untuk mengalahkan Yordania. Imbang sebaiknya bukan jadi pilihan karena Indonesia sebaiknya menang. Tapi kalaupun imbang itu hasil yang tidak buruk karena Indonesia di pertandingan terakhir melawan Nepal. Jadi peluang untuk mendapat 3 poin di laga terakhir melawan Nepal cukup terbuka juga. Tapi akankah lebih baik? Akan lebih baik kalau Indonesia menang di laga melawan Yordania ini. Menghadapi pemain senior Yordania, Indonesia tidak perlu takut karena mungkin saja saat ini justru Yordania yang ketar-ketir. Mereka tentu memperhatikan betul ya video pertandingan saat melawan Kuwait. Mereka akan cari cara untuk mematikan Indonesia. Tapi menurut saya Yordania tak akan berbeda jauh dari Kuwait. Saya yakin tipikal permainan mereka sama. Dan Indonesia sudah dites lawan Kuwait. Jadi tidak ada alasan Indonesia pesimistis di laga ini. Dan saya yakin dengan 1-0 pun Indonesia sudah cukup baik di laga ini. Nah, apakah Sintayong akan meneluarkan strategi baru atau waktu lawan Kuwait dia menyimpan Asnawi Mangko Alam? Apakah saat ini jadi starter? Ya, kita tunggu saja pertandingan nanti. Yang pasti Indonesia dalam keadaan percaya diri yang tinggi. Kunci kemenangan ada di mental pemain yang sedang bagus saat ini. Dan Sintayong yakin menang lawan Yordania akan memudahkan Indonesia menuju Piala Asia 2023. Dan ini juga menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Karena AFC sudah bilang negara yang mengajukan tuan rumah untuk menggantikan Cina di Piala Asia haruslah yang lolos ke Piala Asia. Oke, demikian review singkat dari saya untuk pertandingan dini hari nanti. Ya, siapkan saja kopi untuk mensiasati kalau mata mengantuk ya. Sekian, terima kasih. See you di next video.